bagi manusia, tapi itu pasti bagimu tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan iman dalamku, setiaku kepadamu. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, oh, 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 oh. Terima jawaban doaku. Dengan imanku, Shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap teman-teman selalu sehat dan penuh sukacita dalam menjalani hari-hari. Selalu yakin dan percaya bahwa teman-teman selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Untuk itu saya ajak teman-teman untuk fokus beribadah dan meninggalkan segala aktivitas kita.
Untuk itu saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam teman-teman. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya jemput teman-teman bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membawa gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membawa gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan. Tujuan kita semua. Tahbisan dan salam. Ibadah persekutuan pemuda Genesis pada malam hari ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menerima hari baru dan sukacita yang dapat kita rasakan di kehidupan kita. Mari meresponi kebaikan Tuhan, kita angkat pujian kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah online saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengakuan dosa. Seberapa seringkah kita melukai hati Tuhan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita? Teman-teman pemuda, jangan pernah kita takut mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah kasih. Mari mengakui semua kesalahan yang kita perbuat selama ini kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua boleh bersatu hati datang beribadah dan bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan pada malam hari ini Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami Bapa dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa bagi anak-Mu Bapa yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini saya ambil dalam Perjanjian Baru di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15. Jika kita sudah dapat, saya akan membacakannya. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya menyapa teman-teman semua, Shalom, selamat malam. Rekan-rekan pemuda yang kekasih, pada malam hari ini saya mengambil tema dari pembacaan saya pada malam hari ini, pembacaan kita semua, yaitu tentang hal berdoa. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman semua yang menonton video ini, apakah teman-teman itu di masa pandemi ini rajin berdoa atau tidak? Ya, jawaban dari teman-teman sendiri bisa teman-teman jawab dalam hati teman-teman. Tetapi saya berharap tentunya di masa pandemi ini kita sering berdoa kepada Tuhan, supaya keadaan kita semakin dikuatkan dan semakin membaik. Tetapi pernahkah kita merasa dan mengalami bahwa ada doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan? Tentunya pasti kita pernah berdoa, lalu doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah kita mengalami ini? Dan kalau kita mengalami ini, apakah doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan itu Tuhan tidak mendengar doa kita, ataukah kita salah berdoa? Nah, itu yang akan kita jawab pada malam hari ini. Pada malam hari ini tema yang saya ambil yaitu hal berdoa. Kita akan belajar dan menggali lebih dalam tentang berdoa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apakah doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan itu karena kita salah berdoa atau karena Tuhan tidak mau dengar? Nah, karena itu mari kita sama-sama melihat di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu Matius 6 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Saya akan membacakannya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman perlu ketahui dulu bahwa orang Yahudi itu punya 3 kewajiban pada saat itu, sesuai dengan latar belakang dari Matius 6 ini, yaitu ada 3, ada bersedekah, ada berdoa, dan ada berpuasa. Tetapi pada malam hari ini fokus kita ada pada kewajiban yaitu berdoa. Nah, orang Yahudi itu punya kewajiban berdoa, tetapi fokus kita mari sama-sama melihat ayat 5 sampai ayat yang ke-6, bahwa di situ Yesus memberitahukan dan membedakan cara berdoa orang munafik dan cara berdoa orang Kristen. Jadi pada saat ini Yesus sementara berkata kepada murid-muridnya bahwa ada perbedaan antara berdoa orang munafik dan juga berdoa orang Kristen. Perbedaannya apa? Intinya adalah kalau kita melihat ayat 5 sampai ayat 6 ini, bahwa orang munafik itu adalah orang yang berdoa di pinggir jalan, di tempat-tempat rumah ibadah sambil berdiri, supaya apa? Supaya dilihat banyak orang. Tetapi kalau berdoa orang Kristen, yaitu masuk ke kamar dan berdoa. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah kita itu harus berdoa di dalam kamar atau tidak? Nah,
Kebanyakan orang itu berpikir bahwa orang Kristen ini harus berdoa di kamar. Kalau kita tidak berdoa di kamar, Tuhan tidak mau dengar doa kita, karena kita berpatokan di ayat ini. Tetapi jangan salah kaprah tentang masalah tempat. Coba saya ajak teman-teman semua buka Markus 1 ayat 35 dan Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Di situ dalam Markus 1 ayat 35 dan Matius 26 ayat 36 sampai 46 mengatakan bahwa Yesus pun juga berdoa tidak selalu di kamar. Yesus pun juga berdoa tidak selalu di kamar. Kemudian buka lagi Lukas 3 ayatnya yang ke-21 dan Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Lukas 3 ayat 21 dan Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Di situ juga dikatakan bahwa Yesus pun berdoa dekat banyak orang. Nah, berarti kalau kita bandingkan, Yesus pun juga berdoa, apakah sama dengan cara orang munafik? Kan orang munafik berdoa di dekat banyak orang. Orang munafik tidak berdoa di kamar. Lalu apakah Yesus juga salah dalam hal ini? Tentunya tidak. Lalu apa maksud dari Matius 6 ayat 5 sampai 6 ini? Ternyata maksud dari Matius 6 ayat 5 sampai 6 ini adalah mau mengingatkan kepada kita bahwa esensi dari berdoa itu adalah supaya bukan untuk dipamerkan. Itu maksud dari esensi dari pembacaan kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, kita tidak salah untuk berdoa dekat banyak orang. Kita tidak salah berdoa tidak selalu di kamar. Kita juga boleh berdoa sambil berdiri di gereja, berdoa dekat banyak orang, bahkan di jalan pun kita bisa berdoa. Tetapi apa yang paling penting adalah berdoa bukan untuk dipamer. Itu esensi dari Matius 6 ayat 5 sampai 6. Lalu kita melihat lagi ayat 7 sampai 8. Nah, kalau kita melihat Matius 6 ayat 7 sampai 8 ini, kita akan menemukan kesalahan-kesalahan berdoa. Apa kesalahan berdoa? Bahwa ternyata kesalahan berdoa itu adalah orang yang bertele-tele dalam berdoa. Jadi ternyata Tuhan itu mau kita supaya ketika kita mempunyai keinginan, kita langsung mengungkapkannya pada Allah. Tidak bertele-tele, tidak membuat doa kita itu supaya dilihat, didengar banyak orang, supaya kita mengerangkai kata-kata dengan indah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki tujuan dan ketika kita memiliki keinginan, yang kita lakukan adalah kita langsung to the point untuk mengungkapkannya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak teman-teman semua bahwa ternyata Yesus melihat doa orang yang bertele-tele ini sama seperti doa orang munafik. Karena orang yang kalau bertele-tele itu sudah pasti ya supaya dia dipuji, supaya dia diakui. Saya pun pernah demikian. Kadang kalau kita di dekat banyak orang, apalagi kita punya gebetan atau apa, kita kadang menunjukkan doa-doa kita yang begitu indah. Tetapi ternyata itu bukan lahir dari hati kita. Itu supaya kita dilihat banyak orang. Tetapi pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita dalam berdoa tidak untuk bertele-tele. Oke. Lalu kita melihat lagi ayatnya yang ke-10. Nah, di ayatnya yang ke-10 ini dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, teman-teman, ketika kita berdoa, kita hendaknya punya tujuan dong. Tidak mungkin kita berdoa kita tidak punya maksud, kita tidak punya tujuan atau prioritas. Tetapi kebanyakan orang itu salah berdoa karena dia memiliki tujuan, karena dia memiliki prioritas yang salah. Teman-teman, bukan dalam Yakobus 4 ayat 3. Di situ doa orang yang salah adalah doa yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia salah berdoa. Tetapi melalui pembacaan kita dalam Matius 6 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa, tujuannya kita cuma satu, yaitu supaya kehendak Allah dinyatakan di dalam diri kita. Supaya kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak kita.
Karena kita salah berdoa, kita mau keinginan-keinginan kita terus. Kita mau Tuhan jadi pelayan kita. Kita meminta-minta terus sama Tuhan. Tapi kita lupa permintaan kita itu tidak mewakili kehendak Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup saya. Karena doa teman-teman itu memuaskan keinginan teman-teman dan bukan memuaskan kehendak Tuhan. Tetapi kalau teman-teman berdoa dengan mengikuti kehendak Tuhan, di sini dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa teman-teman. Lalu kita tidak akan membahas lagi ayat 11, 12, 13, 14, dan 15 karena terlalu panjang. Ayat 11 itu mengatakan tentang kebutuhan jasmani yang seharusnya diperlukan oleh orang Kristen untuk melakukan kehendak Allah. Ayat 12 juga dikatakan tentang pengakuan dosa. Ayat 13 ada penguatan untuk melawan pencobaan. Dan ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 itu berbicara tentang relasi terhadap sesama. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang pertama. Mengapa sampai saat ini ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Jawabannya adalah mungkin karena kita salah berdoa. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui jaminan jawaban doa Tuhan itu ada 3. Yang pertama, ya. Yang kedua, tidak. Dan yang ketiga, tunggu. Ketika Tuhan menjawab doa kita, berarti pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjawab tidak, berarti itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin karena keinginan kita, mungkin karena kehendak kita yang kita prioritaskan dalam doa kita. Tetapi ada jawaban Tuhan yang ketiga, yaitu tunggu. Maksudnya adalah ketika kita disuruh untuk menunggu sampai waktu Tuhan untuk menjawab doa kita itu tiba. Jadi pertanyaan dari awal tadi sudah dijawab. Mengapa ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Ya mungkin karena kita salah berdoa, atau mungkin karena Tuhan masih menyiapkan waktu yang tepat untuk kita untuk Tuhan menjawab doa kita. Jadi teman-teman teruslah berdoa, jangan pantang menyerah. Kadang teman-teman akan menemukan orang-orang yang berpikir seperti ini. Kalau kita tidak berdoa kita pasti makan. Kalau kita tidak berdoa kita pasti hidup. Itu pasti ada. Bahkan saya pernah menemukan orang-orang yang seperti ini. Tetapi teman-teman harus bedakan. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada ciptaan dan ketika Allah memberikan sesuatu kepada anaknya. Nah, kira-kira kita di posisi mana ini sebagai orang percaya? Apakah di ciptaan atau di anak? Ya, tentunya kita berada di kedua posisi ini. Kadang ada orang yang berada di ciptaan, tetapi posisi ciptaan, tetapi dia tidak berada di posisi anak. Ini orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai posisi anak yang percaya sama Tuhan, kita berada juga di posisi ciptaan. Sebab begini, ada yang dinamakan wahyu umum, di mana Tuhan akan memberikan sesuatu kepada ciptaannya. Baik itu yang percaya kepada Tuhan, atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang dinamakan wahyu umum. Jadi wajar kalau ada orang yang tidak berdoa, lalu dia mendapatkan sesuatu, yaitu makanan, atau dia tetap hidup. Tetapi kita sebagai anak, Tuhan menyuruh kita untuk tetap berdoa. Karena sesuatu kita yang akan kita terima itu lebih hebat dari sesuatu yang ciptaan terima. Karena kita lebih spesial, yaitu anak. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Terus berdoa sampai Tuhan datang kembali. Karena doa itu seperti makanan. Kalau kita tidak makan, kita mati. Kalau kita tidak berdoa, relasi kita dengan Allah itu putus. Manusia membutuhkan kehidupan rohani yang selalu bertumbuh. Dan yang bisa menumbuhkan itu adalah Allah kita sendiri. Maka itu bangunlah relasi kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tetap berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengambil 3 kesimpulan di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa esensi dari berdoa itu adalah bukan untuk dipamer. Yang kedua, berdoa bukan hanya sekedar permintaan. Ingat, yang kedua, berdoa bukan hanya sekedar permintaan. Tetapi ketika kita berbicara tentang berdoa, kita berbicara juga tentang relasi.
Jadi bukan berbicara tentang permintaan saja, tetapi berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Dan yang ketiga adalah tujuan utama kita berdoa atau prioritas utama kita berdoa adalah bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi supaya kehendak Allah boleh terjadi. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya ini. Teruslah berdoa di masa pandemi ini. Buatlah relasi kita dengan Tuhan itu semakin dekat dengan cara berdoa. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu kita dengarkan nats persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, "Sebab jikalau kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Mari kita angkat pujian, "Ku masuki gerbangnya." Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat dan sekaligus juga kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Tuhan masih memberkati kami dan memimpin persekutuan kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih bahwa di dalam ibadah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa di dalam doa esensi yang terpenting adalah bukan untuk memamerkannya, tetapi benar-benar yang harus dialami adalah relasi antara kita dengan Tuhan di dalamnya. Dan bahwa tujuan utama kita berdoa adalah bukan supaya kehendak kami yang terjadi, tetapi supaya kehendak Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dan mengetahui tentang doa. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap berdoa dalam situasi dan keadaan apapun. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan masih begitu baik, memberkati persekutuan Genesis sampai pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan kami mau berdoa. Yang pertama untuk gereja kami Tuhan, gereja GKST Immanuel Palu, di mana kami berada di dalam gereja ini, kami merupakan jemaat di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati mulai dari gembala sampai kepada jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua, sehingga kami dapat benar-benar bersatu hati mau datang melayani Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Mau berdoa juga untuk persekutuan pemuda jemaat dan juga kelompok, bahkan dari kelompok 1 sampai kelompok 18 juga kami mau berdoa bagi mereka supaya kami memiliki kesatuan hati di dalamnya. Bahkan secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk persekutuan pemuda Genesis, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk program HUT kami ke depannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai program kami. Segala menjadi pergumulan dan apapun itu, Tuhan hadir dan membantu kami. Bahkan panitia yang terlibat di dalamnya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dari pemuda Genesis yang mungkin sekarang ini tidak mengikuti ibadah, ataupun ada dalam masalah, atau ada dalam pergumulan, atau dalam sakit. Ketika yang sakit Tuhan hadir menjamah dan menyembuhkan. Dan ketika mengeraskan hati, Tuhan juga hadir
untuk mengetuk pintu hati mereka. Bahkan yang ada dalam pergumulan, Tuhan hadir dan membantu mereka. Sehingga Tuhan, kami meskipun dalam situasi sekarang ini, kami semua dapat bersatu hati dan kembali bersama-sama bersyukur bahwa jarak bukan penghalang kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa untuk situasi negara pada saat ini, di mana Tuhan melihat bahwa negara kami sedang berjuang untuk melawan virus corona, dan kami berada di dalam situasi new normal ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mempunyai kuasa untuk melakukan dan mengusir semuanya ini. Tetapi Tuhan yang mempunyai kuasa itu kiranya menyatakan rencana Tuhan di dalam negara ini, sehingga Tuhan, kehendak-Mu dan apa yang Tuhan inginkan bagi negara Indonesia, bahkan secara umum bagi dunia, itu benar-benar nyata Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, bahkan secara khusus pemerintah Sulawesi Tengah, Kota Palu dan sekitarnya. Tuhan memberkati, sehingga pemerintah ini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bukan karena keinginan daging mereka, tetapi untuk kepentingan masyarakat, sehingga nama Tuhan dan kuasa Tuhan boleh terjadi dari pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada malam hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur, mungkin dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini, bahkan secara khusus hati kami Tuhan, sebagai persembahan hidup yang harum untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami Tuhan, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa syafaat kami dan doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Teman-teman pemuda, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari hendaklah dalam kehidupan teman-teman untuk tetap rajin berdoa, jangan jemu-jemu untuk berdoa, dan biarlah kehidupan relasi kita dengan Allah Bapa semakin terjadi lewat doa yang kita ucapkan setiap saat. Karena itu, mari arahkanlah hati dan pikiran teman-teman, kita terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Oh,
Sekarang kita akan masuk pada ruang organisasi. Info bagi teman-teman pemuda yang pertama, bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan dapat langsung dikumpulkan pada Bendahara Pemuda Genesis Saudari Stella. Yang kedua, teman-teman juga dapat mendukung Pemuda Genesis dengan cara like serta subscribe akun YouTube Pemuda Genesis. Dan jangan lupa untuk follow dan kunjungi akun Instagram Genesis. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan yang keempat, jangan lupa teman-teman untuk datang pada HUT Pemuda tanggal 23 Agustus. Demikianlah ibadah pada malam hari ini. Kiranya teman-teman mendapatkan sukacita dan berkat pada malam hari ini. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Shalom.